Jadi dulu melihat darah orang yang darah muncrat dan orang-orang kafir itu biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini, dan kita juga berada di akhir-akhir bulan Sya'ban. Mudah-mudahan umur kita ini masih masuk di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kalau yang puasa hari Senin berarti tinggal 2 kali 24 jam. Sabtu Ahad malam Senin sudah sahur, sudah tarawih. Saya tidak tahu apakah ini berbeda atau bersamaan. Kira-kira nanti lebarannya beda lagi. Ada juga itu kalau cepat puasa dia pilih yang lambat puasa. Kalau lebaran dia pilih yang cepat lebaran. Ya jangan begitulah. Kita ambil yang kita yakini benarnya. Jadi yang kita diduga kuat, inilah yang benar. Kita mengirimkan salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslim yang tetap istiqomah melaksanakan ajaran Rasulullah SAW dan juga memperjuangkan warisan Rasulullah SAW. Pada pertemuan kita kali ini, insya Allah melanjutkan materi yang bulan lalu, masih pada bab-bab tentang atau rincian beriman kepada hari akhir. Jadi dengan adanya keyakinan hari akhirat, itulah yang kemudian menjadi rem dalam kehidupan kita. Kita itu mungkin sering niat-niat jahat, tapi itu hanya ada dalam hati, dan itu tidak kita perbuat di alam kenyataan karena masih mikir-mikir ada hari pembalasan. Andai kata orang tidak percaya tentang ada hari akhir, maka dia akan berbuat semaunya saja. Syukurnya kita ini ada yang menjadi rem dalam kehidupan kita, karena ada alam kubur, alam barzah, kemudian ada pada mahsyar, dan nanti akan berakhir surga dan neraka. Dan
Selalu saya berdoa mudah-mudahan yang ada di dalam masjid ini sekarang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Tanda selanjutnya tentang akan terjadinya hari kiamat adalah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba satu zaman atau satu masa ketika itu orang tidak lagi peduli lagi bagaimana ia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal atau sumber yang haram. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kata Rasulullah SAW, ini sudah diprediksi akan datang satu masa menimpa umatku atau menimpa umat manusia, bahwasanya pada saat itu manusia mengambil harta tidak lagi memperhatikan ini halal atau haram. Kalau kita perhatikan hari ini, mungkin kita pernah menyaksikan fakta-fakta yang seperti ini. Ya, kalau kita rajin baca berita, ya pasti mendapati fakta-fakta itu. Karena hampir setiap hari ada berita itu lewat di beranda medsos, ada kasus korupsi. Nah, Pak Bushroh Muqaddas yang pernah menjadi ketua KPK, beliau ini kalau tidak salah tokoh Muhammadiyah ya, beliau mengatakan kalau saya lihat-lihat itu para koruptor itu rata-rata rajin sholat, pakai peci putih, mungkin sudah haji ya, kemudian rajin zikir, itu tasbihnya sering ada di tangan itu. Tetapi ibadah-ibadah ritual yang dia lakukan itu tidak mempengaruhi kelakuan mereka untuk menghentikan aktivitasnya mengambil barang atau harta yang bukan miliknya, harta rakyat lah, APBN. Andai kata para pejabat kita ini jujur semua, tidak ada yang korupsi, insya Allah kehidupan masyarakat sebenarnya ini tidak sesusah yang kita lihat hari ini. Nah, Pak Mahfud MD pada 2023 itu pernah mengatakan, pada saat itu 2023 beliau kan mantan Menkumham ya, hukum dan Menko Polhukam. Beliau pernah mengatakan bahwasanya sekarang ini ada 1.200 koruptor dan 87%-nya itu adalah sarjana. Artinya yang ambil uang rakyat itu rata-rata orang terpelajar. 1.800. Ini kalau main-main apa istilahnya, kalau kita ambil sampel dari seluruh pejabat yang ada, kalau ada 1.200 yang koruptor, kira-kira data sebenarnya itu berapa? Karena ini kebetulan ya para pejabat juga mengatakan yang ditangkap KPK itu hanya sial saja. Jadi jangan-jangan yang tidak ketahuan ini bisa lebih banyak. Karena ditangkap juga itu ya mungkin kalau yang recehan itu tidak ditangani KPK, yang puluhan miliar lah yang ditangani. Jadi kalau sarjana berarti itu hasil pendidikan kita. Yang profesor juga ada yang ditangkap juga kalau tidak salah. Kalau saya tidak salah baca, tidak salah dengar, ada malah profesor, doktor juga ditangkap. Nah, disinilah kemudian kita bisa mengkritisi gimana sebenarnya lepasan pendidikan kita itu.
menghasilkan orang-orang yang cerdas, pintar, jenius, tapi banyak yang tidak jujur. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, andai kata para pejabat kita itu seperti pejabat di masa-masa lalu, di masa keemasan Islam atau di masa-masa khilafah, Umar bin Abdul Aziz itu pernah mengangkat seorang gubernur. Diangkat jadi gubernur. Kalau sekarang jabatan gubernur lumayan. Begitu berhenti itu banyak tanahnya di mana-mana. Ketika diangkat menjadi gubernur, pada waktu itu di Yaman, dia pergi di Yaman. Sampai di Yaman, dikumpulkan semua penduduk Yaman. Kemudian dia pidato, wahai penduduk Yaman, saya diberi amanah oleh Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi gubernur di sini. Maka pada hari ini saksikanlah, yang saya bawa pada hari ini adalah kuda, mushaf, dan pedang. Nah, itu saja yang dia bawa. Dia perlihatkan kepada penduduk kota Yaman, yang saya bawa ini kendaraan saya, ini mushaf Al-Quran, dan ini sebilah pedang. Kalau saya berhenti menjadi gubernur di kota Yaman dan saya membawa harta lebih dari yang 3 ini, maka saksikanlah saya seorang pencuri. Ini kalau dapat gubernur begini nih, wah, memang makmur rakyat. Kan kenyataannya memang pada masa Umar bin Abdul Aziz itu tidak ada yang mau menerima zakat, semuanya kaya. Nah, kalau punya gubernur jujur begini, bagaimana rakyat tidak sejahtera? Karena APBN itu, ya dalam pandangan Islam, memang uang itu harus dipastikan sampai kepada rakyat. Bahkan di masa Umar bin Abdul Aziz itu saking banyaknya uang di APBN dan APBD, gubernur itu terkadang tidak tahu lagi ini uang mau diapakan. Sampai-sampai menyurat kepada Umar bin Abdul Aziz, wahai khalifah, saya bingung, ini uang di APBD ini banyak sekali, saya tidak tahu mau diapakan ini. Maka Umar bin Abdul Aziz kirim surat, cari para jomblo, kalau jomblo ya, cari jombloan di provinsimu, cari semua jomblo-jomblo itu yang belum menikah, yang gara-gara uang naik belum menikah, nikahkan semua itu. Ya karena memang menikahkan itu rakyat, Pak, sebenarnya tanggung jawab penguasa juga. Jangan sampai ada rakyatnya menjomblo kelamaan gitu gara-gara uang naik. Itu bisa jadi solusi. Tapi itu hanya ada di Islam ya. Kalau sekarang saya belum pernah dengar ada bantuan kasih masuk proposal. Saya belum menikah nih Pak, tolong dikasih. Saya belum pernah. Yang kita lihat hanya anak pejabat kalau menikah, itu uang panennya miliaran. Kemudian pestanya juga luar biasa. Ya, pestanya itu di hotel-hotel bintang 5. Begitu dia berhenti menjadi pejabat gubernur, dia menjadi gubernur 20 tahun di Yaman. Begitu berhenti jadi gubernur, keluar dari Yaman, yang dia bawa kuda, mushaf, dan pedang. Tidak ada dia bawa. Nah, kita butuh pejabat yang jujur begini. Kalau di Indonesia Pak, yang kita dengar-dengar jujur itu, ya dulu ada pejabat namanya Kiai Haji Agus Salim. Ya di awal-awal Muhammad Natsir. Kalau dari Sulawesi siapa lagi itu? Mantan Jaksa Agung. Itu jujur. Kemudian ada polisi itu yang paling terkenal di masa Orde Baru, polisi yang sangat jujur. Siapa? Hugeng. Nah, itu
Sampai-sampai Gus Dur mengatakan, Gus Dur yang bilang ya, maaf kalau salah kutip saya. Sekarang itu polisi yang jujur itu hanya dua, Hugeng dan polisi tidur. Ini mungkin bercanda ya, mungkin saya yakin masih banyak yang jujur lah. Tapi ini candanya mungkin ya, candanya Gus Dur, polisi tidur. Sidang jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa Rasul ini ada sahabat namanya Abu Dujana. Walaupun kisah ini diperdebatkan ini sahih apa tidak, tapi ini bisa diambil pelajaran. Nah, Abu Dujana ini kalau kisah sahihnya dia ini pernah Rasulullah SAW menawarkan pedang dalam satu peperangan, kalau tidak salah perang Badar atau perang Uhud. Rasulullah SAW menawarkan sebilah pedang, siapa yang mau memegang pedang ini untuk berperang. Diambil oleh Abu Dujana. Nah, Abu Dujana ini kalau begitu ambil pedang, gaya jalannya itu memang kayak orang takabur. Ya, apa istilahnya? Memang jalannya itu kayak tua-tuai. Rasulullah SAW mengatakan jalan yang modelnya begini ini tidak boleh sebenarnya, kecuali pada medan perang. Kalau di medan perang bolehlah berlaga-laga takabur di hadapan orang-orang kafir. Nah, pedang itu dipakai oleh beliau untuk membabat orang-orang kafir. Selesai perang, pedang itu diberikan kepada Fatimah. Fatimah, anakku, tolong pedang ini dicuci. Jadi dulu melihat darah orang yang darah muncrat dari orang-orang kafir itu biasa saja. Sampai Fatimah saja itu mencuci pedang itu yang penuh dengan tetesan darah. Bukan hanya pedangnya Nabi, pedangnya Ali juga diminta cuci. Jadi dulu di masa Rasul itu, tapi ini perang ya, acara potong-potong kepala itu ya biasa saja. Ya namanya dalam keadaan perang, bolehkan membunuh. Nah, Abu Dujana ini dalam kisah ini diceritakan dia itu kalau pas selesai salam sholat subuh, jadi begitu Rasul assalamualaikum, dia itu sudah berdiri buru-buru pulang. Itu Abu Dujana. Nah, suatu hari dipanggil oleh Rasul, Abu Dujana, kenapa tidak zikir-zikir dulu? Apa kejar sampai buru-buru pulang kalau sudah salat subuh? Maka Abu Dujana menceritakan, ya Rasul, saya ini bertetangga dengan orang Yahudi. Nah, tetangga saya yang Yahudi ini, dalam satu kisah juga dikatakan dia orang munafik. Dia itu punya pohon korma. Karena rimbun sekali, itu buah kormanya itu ke sebelah rumahnya Abu Dujana. Nah, kalau malam, ya namanya buah-buahan ya, kalau malam itu berjatuhan ke rumahnya Abu Dujana. Dan Abu Dujana ya termasuk orang miskin, sering kelaparan. Kenapa dia buru-buru pulang ketika selesai salat subuh? Karena cepat-cepat ke rumah sebelum anak-anaknya yang kecil itu bangun. Karena kalau anak-anaknya bangun belum sampai di rumah dan kemudian memungut itu korma-korma yang jatuh, kemudian dibawa ke sebelah orang Yahudi itu, nah itu kikirin juga orang Yahudi. Biar sudah diambilkan itu, dibawa ke sebelah, tidak tahu bilang ambil ini. Ditakutkan terlambat Abu Dujana ke rumah, anaknya bangun karena biasanya lapar, langsung makan itu korma. Nah, suatu hari karena terlambat itu pulang, sempat anaknya makan, dikunyah-kunyah itu korma. Begitu dilihat,
langsung diambil, kasih keluar di mulutnya. Jangan sampai gara-gara ini saya dapat musibah di akhirat nanti. Mendapat cerita seperti ini, Rasulullah SAW suatu hari kemudian memanggil Yahudi itu. Rasul menawarkan, bagaimana kalau saya beli itu kormamu 10 kali lipat. Jadi misalnya harganya itu 1 juta satu pohon, Rasul tawarkan 10 juta. Mau dijual itu Yahudi. Sudah itu Rasul tawarkan kepada sahabat, siapa kira-kira mau beli itu? Abu Bakar yang maju. Abu Bakar kan termasuk orang kaya dan suka membantu. Lakum itu. Pulang Yahudi. Begitu sampai di rumah, dia begitu gembira berjumpa dengan istrinya. Kita ini untung besar, korma kita dibeli oleh Rasul 10 kali lipat. Tapi korma itu kan masih tetap ada dekat rumahnya. Dia bilang sama istrinya, kira itu Rasul mau kasih itu korma. Biar sudah dibeli, nanti aku ambil buahnya, tidak aku kasih itu di sebelah. Itu orang Yahudi. Tapi dalam kisah itu yang pernah dibaca, besoknya korma itu pindah dari di samping rumah Yahudi itu ke rumahnya Abu Dujana. Sekali lagi kisah ini diperdebatkan, ini sahih apa tidak, tapi ada yang bisa kita ambil pelajaran. Bagaimana sahabat itu walaupun sebutir korma, dia tidak rela kalau dimakan oleh anaknya yang tidak halal itu. Jadi ini memang yang berat ya. Kalau sholat itu insya Allah kita sholat Pak, puasa apalagi, zakat apalagi, tidak pernah kita tidak zakat. Puasa alhamdulillah, ini sholat 5 kali sehari semalam. Yang berat memang itu adalah menjaga dompet kita ini jangan sampai ada uang haram yang masuk, atau menjaga ATM kita jangan sampai ada uang yang haram masuk di situ, ada transferan yang tidak halal. Ini yang berat. Menjaga harta kita, menjaga kekayaan kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini bisa, ya saya angkat topi. Saya termasuk angkat topi. Kalau ada orang yang bisa mengambil yang halal saja, saya husnuzon, dia itu imannya bagus. Ini memang tantangannya berat. Sekali lagi, ini ujiannya berat. Tapi mudah-mudahan kita yang ada di sini termasuk orang-orang yang menjaga diri kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita berlindung karena memang ada saatnya orang-orang itu tidak akan memperhatikan lagi mana yang halal dan mana yang haram. Kalau Nabi, ya namanya Nabi, Rasul itu kalau memang yang masuk di mulut beliau itu yang mau dimakan itu rada-rada tidak halal, memang lain-lain rasa. Jadi pasti dimuntahkan. Beda dengan kita manusia biasa. Biasanya tidak peduli ini halal jika ini haram kan. Pokoknya kalau sate itu masuk, ya pokoknya sampai 20 tusuk bisa masuk. Jadi Rasul suatu ketika itu diundang oleh seorang ibu-ibu potong kambing, karena Rasul memang suka makan kambing, makan paha kambing.
diundang oleh seorang ibu-ibu. Nah, Rasul bersama para sahabat. Ya, singkat kata, dihidangkanlah itu kambing. Rasul makan. Begitu digigit, ini Rasul itu kambing, daging kambing keras. Rasul kemudian tidak jadi makan itu. Dicari tuan rumah, ditanya baik-baik, ada apa dengan kambing ini? Kenapa keras sekali? Pasti ada apa-apanya ini. Nah, bilang itu ibu, betul Rasul. Sebenarnya ini kambingnya suamiku. Tidak nak tahu suamiku ini potong. Ayo ini gara-gara ini. Akhirnya Rasul tidak jadi makan kambingnya. Nah, kalau itu kan Rasul, ya namanya Rasul kan pasti terjaga. Kalau Abu Bakar As-Siddiq satu ketika sudah pernah makan sebenarnya haram, sudah masih di perutnya. Pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan lapar, pokoknya lapar sekali. Pembantunya datang, bawa rantan lah itu makanan. Nah, langsung tanya, apa itu? Ini makanan. Tidak tanya-tanya Abu Bakar, langsung dimakan itu makanan. Biasanya dia tanya, makanya pembantunya heran. Abu Bakar, kenapa baru saja ini tidak ditanya? Ini makanan dari mana? Sudah masuk di satu tendok, satu suap lah. Ya kalau baru datanya, ini makanan dari mana? Pembantunya bilang, dulu waktu saya masih kafir, saya itu dulu pernah jadi dukun palsu, patolo-tolo orang. Nah, saya pernah dulu praktek dukun. Salah satu pasien saya datang, pada waktu itu dia belum sempat memberikan sesuatu kepada saya. Hari ini kebetulan mungkin dia pesta kan, ini baru dah kasih berupa makanan. Istilahnya apanya itu gajinya lah. Baru kemudian kamu udah bilang-bilang ke tadi. Nah, ini bapak juga tidak tanya-tanya. Nah, sudah masuk nih. Akhirnya Abu Bakar Siddiq tusuk-tusuk itu mulutnya, lehernya. Tusuk-tusuk terus. Mau dimuntahkan itu, tapi tidak muntah-muntah. Akhirnya minta saran sama sahabat, gimana caranya supaya saya bisa muntah? Kemudian ada yang menyarankan minum sebanyak-banyaknya. Minum sebanyak-banyaknya. Akhirnya muntah. Setelah muntah, Abu Bakar mengatakan, andai kata untuk mengeluarkan sesuap nasi ini saya harus mati, maka saya rela mati. Karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, daging yang tumbuh dari makanan haram yang pantas baginya adalah jilatan api neraka. Padahal itu satu sendok lah, satu sendok ya. Jadi kalau koruptor itu korupsi ratusan miliar, nak kasih makan di semua orang. Apalagi Pak Buka lagi kalau puasa, banyaknya semakin orang. Kan banyak dong orang ini, biar Tuhan, biar sang penguasa alam semesta mau tungguin mau bohongi. Enggak apa-apa jika apa korupsi, yang penting dikasih makan nanti orang miskin. Tidak bisa begitu. Allah itu hanya menerima yang baik-baik saja. Enggak apa-apa jika apa ini 100 miliar nanti kasih keluar bangun masjid kah? Hati-hati. Biar tuh bangun masjid, masjidnya itu tidak dapat pahala. Kalau dari uang yang haram, tidak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pergi ya penjual, apalagi pakai timbangan, ukuran, hati-hati. Sekarang kan zaman lansat. Sudah pernah beli langsat semua Pak? Bagaimana? Manis. Ya. Aduh, saya sudah berapa kali kecewa ini. Sudah mau tobat beli tapi biasa masih terpancing juga membeli karena kebanyakan kaci daripada manisnya.
Ya Allah, kenapa gitu deh? Timbangannya ya ya macam-macam ditulis itu biasa penjual di sana di apa di perintis itu. Kalau sekarang enggak lagi kayaknya ada timbangan jujur ditulis besar-besar, timbangan jujur. Nah memang timbangan jujur itu yang menimbang itu lain-lain ya kan, itu maksud. Di Pentarani itu saya pernah lihat dia tulis besar-besar timbangan ustaz. Penjual langsat. Timbangan, berarti timbangannya jujur. Nanti manis apa kecil lagi, nah, itu jadi jadi masalah. Makanya menimbang itu harus hati-hati. Jangan sampai tidak jujur timbangan tak. Sidang jam maghrib insyaallah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti saya persilahkan kepada bapak-bapak untuk menilai, melihat fakta yang ada sekarang, apakah memang apa yang disampaikan oleh Nabi ini sudah terjadi atau belum. Di mana orang tidak memperhatikan lagi mana halal, mana haram. Mendapat jabatan tidak peduli lagi ini halal juga atau haram, yang penting dapat. Nah, sekarang apa baru-baru tuh orang berebut jabatan di apa ya, ada keluar apa di kampung saya, dia itu tebar amplop ya, dengar kabar-kabar 3.000 isinya 400.000. Jadi kalau 400.000 kali 3.000 berapa itu? 400.000 kali 3.000 1,2 M dan gagal karena suara yang dapat ya, hanya 1.000 lebih. Padahal itu sudah diwanti-wanti itu. Kalau ada yang lari setengahnya masih dapat itu 1.500 suara. Tapi ternyata banyak yang lari. Mungkin dapat, mungkin kan saya dengar-dengar sampai ada yang 750 per amplop. Bahkan ada yang 2 juta per amplop. Pokoknya waktunya pileg ini memang hujan duit. Yang kaya raya itu ya, yang banyak untungnya itu tim ses. Namanya saja tim sukses, tidak mungkin dia gagal. namanya tim sukses. Banyak tuh caleg dibalasi sama tim suksesnya sendiri. Uang sudah banyak keluar, pas pemilihan dia malah tidur di rumah. ya begitulah. Padahal Rasulullah SAW itu sudah mengancam jabatan itu adalah amanah, dan amanah itu menjadi penyesalan di akhirat nanti, kecuali 2 syarat. Yang pertama, mengambil jabatan itu dengan cara yang benar. Yang kedua, menggunakan jabatan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru tidak menjadi penyesalan. Dua aja itu. Diambil secara benar, dan yang kedua dipakai untuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua ini tidak, saya pernah baca para pejabat itu nanti yang pengkhianat, maka teriakannya yang paling keras di neraka itu adalah para pejabat yang menzolimi. Saya pernah baca hadis begitu. Makanya pejabat hati-hati. Memang enak di dunia jadi pejabat, tapi di akhirat nanti pertanyaannya banyak juga. Itu yang pertama. Selanjutnya yang menjadi tanda akan datangnya hari kiamat, takut kepada istri dan durhaka kepada orang tua sendiri. Ya mudah-mudahan tidak ada di kampung ini begini deh. Mudah-mudahan belum terjadi ini. Takut sama istri, akhirnya durhaka kepada orang tuanya sendiri.
Ya mungkin, ya mudah-mudahan di Makassar tidak ada lagi. Tapi di luar negeri ada. Saya pernah membaca sebuah berita, ada seorang anak karena takut sama istrinya, istrinya bilang, kunci itu orang tuamu. Ibunya dikunci dalam rumah, dikunci selama 9 hari, tidak dikasih makan. Sakit takutnya sama istrinya. Bahaya. Jadi ada nggak? Kalau Makassar insya Allah tidak ada begitu. Tapi anehnya, salah seorang anak ibu ini yang dikunci ini sudah 9 hari mimpi melihat ibunya dalam keadaan kelaparan dan haus. Begitu mimpi seperti itu, dia buru-buru ke rumah ibunya, dan ternyata tertutup, digembok, pas setengah mati juga dibuka itu gembok. Begitu terbuka, kasihan mamanya itu sudah kurus kering di situ, sudah 9 hari tidak makan, kehausan. Ya, alhamdulillahnya masih selamat. Ya kalau di Makassar dari saya lihat kasus-kasus begitu nih yang kenapa kita ketawa Pak? Atau pernah kita dengar? Nah, yang viral di media sosial, nah itu kalau di luar Makassar, di mana? Yang penting di luar Makassar lah. Itu ada anak membuang bapaknya di pinggir jalan. Akhirnya relawan dari panti jompo mengambil itu bapak, dibawa ke panti jompo, dicari anaknya, siapa yang punya bapak ini. Didapat 2 orang anaknya. Begitu sampai di panti jompo, anaknya bilang, biar di sini saja Pak, tinggal bapakku. Nanti kalau meninggal, jangan kasih tahu Kak, kubur saja di sini. Ada anak begitu. Di panti jompo saja. Kalau mati tidak usah kasih tahu saya Pak, kubur saja di sini. Ada begitu. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi durhaka kepada orang tua itu memang termasuk dosa besar. Ulama mengatakan durhaka kepada orang tua itu bernasab. Artinya apa? Durhaka kepada orang tua itu akan dibalas di dunia lewat anaknya sendiri nanti. Jadi kalau misalnya ada seorang anak durhaka kepada bapaknya, nanti anaknya ini akan durhaka juga kepada dia. Itu namanya ulama katakan bernasab, punya nasab. Dan dijelaskan bahwasanya dosa-dosa yang kita lakukan itu ditunda siksanya sampai di akhirat nanti. Tapi durhaka kepada orang tua itu akan diperlihatkan siksanya di dunia. Kalau durhaka kepada orang tua, banyak hati-hati. Karena orang tua itu jangankan mukul ya, membentak saja itu tidak boleh. Nah ini biasa ini kita ujiannya anak harus berkata lembut kepada orang tua. Nah kalau orang tua itu masih sehat-sehat, itu kira-kira masih sabar jadi. Tapi kalau orang tua sudah tidak berdiri, tidak bisa berdiri, tinggal tidur di tempat tidur, kencing-kencing, buang air, nah kesabaran seorang anak teruji di situ. Nah kalau menantunya baik ji, alhamdulillah bisa ngurus orang tua. Jadi itu sebenarnya ya ini kita kan masih punya orang tua, ujiannya di situ. Apalagi kalau orang tua itu ditakdirkan pikun,
Sembarang bilang. Ini kesabaran anak itu diuji. Karena kalau orang tua pikun itu, ya banyak kejadian. Biar sudah dikasih makan, masih teriak-teriak di jendela. Weh, tidak nak kasih makan ke anakku. Nah, itu orang pikun. Sabar memang gitu. Ya ada begitu. Ya namanya orang pikun tidak sadar. Anakku Kak, tidak kasih makan Kak. Itu. Ya namanya pikun. Ya itu ya kita ini sebagai anak mudah-mudahan kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus orang tua. Karena ya di situ tuh surganya seorang anak kalau mengurus orang tua. Nah, saatnya nanti kata Rasulullah SAW akan banyak kejadian anak durhaka kepada orang tua. Ya, alhamdulillah kalau di sini tidak gitu. Nah, tapi pernah saya baca, tapi ini bukan di Kota Makassar ya, tapi dekat-dekat Kota Makassar, tetangga sih, di sebelah-sebelah sana lah. Yang penting bukan di Makassar lah. Ada itu seorang ibu, nenek-nenek kasihan, mau lompat di di jembatan di sudut Kota Makassar lah sana. Sebelah sana kan ada jembatan kembar istilahnya ya. Di sana lah ya jembatan. Di situ ada seorang ibu-ibu, nenek-nenek mau lompat ke sungai. Untungnya, lihat ke penjual ikan, langsung ditahan. Kan di Sungai Jeneberang, Jeneberang di jembatan kembar itu kan biasanya yang bunuh diri itu yang diputus cinta kah, ditinggal nikah pacarnya, biasanya kan lompat di situ tuh. Ini nenek-nenek lompat. Nah, begitu dikasih tenang, dikasih minum, ditanya nih ibu, kenapa kita mau lompat bu? Dia bilang di atas itu dekat jembatan ada 3 anakku, tapi tidak ada yang mau terima kak. Orang tuanya tidak mau diterima. Jadi stres menimbul dong, mau lompat ke sungai. Karena ada anaknya itu di dekatnya itu jembatan itu, di atasnya itu 3 anaknya, dan tidak ada yang mau terima gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dekat-dekat situ juga itu dulu ada anak bunuh bapaknya. Di dekat situ kan gitu. Tapi itu anak, namanya anak durhaka. Yang saya baca itu dia mati tongi di kantor polisi karena bapaknya bunuh. Begitu mau dibawa ke rumahnya, mamanya bilang, jangan dibawa ke rumahku, karena bukan anakku itu. Ada anak begitu pak. Tapi alhamdulillah bukan di Kota Makassar, di dekat lagi, di dekatnya Kota Makassar. Ada begitu kejadian pak. Seorang anak berkelahi bapaknya, mati bapaknya. Tapi dia mungkin karena diazab oleh Allah, meninggal juga di kantor polisi. Tidak tahu di mana dikubur itu, karena mamanya tidak mau terima, karena mamanya bilang jangan dibawa ke rumah karena bukan anakku itu. Alhamdulillah. Ya, kita ini tinggal banyak berdoa kepada Allah, beri kesabaran kalau ada orang tua yang sudah tua, kita yang ngurus karena saya hanya bisa ngomong begini nih. Ya, tapi masih ada bapak saya pak, hampir umur 80 tahun, alhamdulillah masih sehat. Ya, masih kuat ke masjid. Kita di sini punya 2 anaknya, ada di Goa, ada di Makassar. Ya bolak-balik mami, kadang-kadang di Goa, kadang-kadang ya terserah maunya kemana. Kalau mau lagi ke sini, ya antar lagi ke sini. Ya biarkan saja apa maunya, supaya tenang-tenang hidupnya. Ya mudah-mudahan dikasih kesabaran karena masih kuat. Nanti ujiannya lagi kalau sudah sakit. Ya mudah-mudahan kita ini menjadi anak soleh
bersabar mengurus orang tua, dan nanti anak-anak kita juga mudah-mudahan jadi anak soleh semua. Dan kalau kita tua, mereka ikhlas untuk mengurus kita. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.